Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan kita ada lagi pada renungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-3 dan 4. Firman-Nya berkata demikian, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita, rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita menyadari bahwa ada bermacam-macam karunia Roh. Kalau kita bicara karunia Roh, itu artinya adalah kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita pada waktu kita lahir baru. Jadi karunia Roh Kudus berbeda dengan bakat. Bakat itu diberikan dari orang tua sejak kita lahir. Tetapi karunia Roh diberikan kepada kita pada waktu kita sudah lahir baru. Jadi kalau kita orang Kristen yang belum lahir baru, maka kita belum memiliki karunia Roh. Dan kalau kita sudah lahir baru, kita memiliki karunia Roh, dan minimal kita punya satu atau bisa lebih dari satu. Nah, yang harus kita sadari sebagai umat, sebagai orang percaya adalah bahwa ada macam-macam rupa karunia. Itu dijelaskan karunia-karunia itu dalam ayatnya yang ke-7 dan seterusnya. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Jadi ada yang diberi karunia berkata-kata hikmat, diberi kemampuan khusus berkata-kata hikmat. Ada juga yang berkata-kata dengan pengetahuan, ayat 8. Ada juga yang diberikan karunia iman. Ada juga diberikan karunia menyembuhkan, ayatnya yang ke-9. Itu adalah sebagian dari rupa-rupa karunia atau bermacam-macam karunia. Nah, kalau kita menyadari bahwa ada macam-macam karunia tetapi satu Roh, maka apa yang dituntut dari kita? Ada 3 hal penting yang saya amati yang dituntut dari kita. Yang pertama adalah kita harus mengalami Pentakosta. Mengalami Pentakosta tidak berarti bahwa kita harus jungkir balik dan mengeluarkan bahasa-bahasa yang aneh. Sebenarnya itu hanya fenomena dari Pentakosta itu. Tetapi Pentakosta dalam hidup kita adalah ketika kita sadar diri akan keberdosaan kita, kita mau bertobat dari dosa-dosa kita, kita beriman kepada Kristus yang mati di Bukit Golgota, sehingga darah Kristus menyucikan dan menguduskan kita. Setelah darah Kristus menyucikan dan menguduskan kita, baru yang kudus itu bisa masuk dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, dicurahkan dalam hati kita, itulah yang namanya Pentakosta dalam hidup kita. Dan ketika kita sudah mengalami pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita secara pribadi, maka itu yang membuat akhirnya Roh Kudus memberikan kita karunia, yaitu kemampuan khusus itu. Tanpa peristiwa Pentakosta dalam hidup kita, maka tidak mungkin kita bisa memiliki apa yang namanya karunia Roh. Ingat, peristiwa Pentakosta adalah tanggal lahir gereja. Maka peristiwa Pentakosta dalam hidup kita juga adalah tanggal lahir di mana kita menjadi gereja. Gereja artinya orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Kalau orang itu belum pindah dari gelap kepada terang, maka dia bukan gereja, walaupun dia aktivis gereja. Jadi gereja itu orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Itu yang namanya gereja, yang sering kali kita kenal dengan istilah eklesia. Jadi peristiwa Pentakosta itu tanggal lahir kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Nah, karena itu peristiwa ini penting
harus terjadi dan harus kita alami dalam hidup kita ketika kita bicara rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Yang kedua yang dituntut dari kita dalam ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia-karunia roh itu untuk kepentingan bersama, yaitu untuk pembangunan tubuh Kristus. Karena karunia-karunia roh ini untuk kepentingan bersama, bukan untuk pamer diri, bukan untuk kepentingan seseorang, tapi kepentingan bersama. Maka terkandung di situ dalam ayat 7 ini adalah bahwa kita dituntut untuk hidup dalam kebersamaan. Kita tidak bisa menggunakan karunia roh itu untuk diri kita sendiri, untuk memamerkan diri, tapi itu untuk kepentingan bersama. Karena untuk kepentingan bersama, maka hal yang kedua yang dituntut dari kita harus hidup dalam kebersamaan. Saling mendukung, saling membantu antara pelayan satu dengan pelayan yang lain. Tidak boleh saling jatuh-menjatuhkan, saling sikut-menyikut. Karena apa? Kita masih membutuhkan pelayan yang lain. Sehebat apapun kita, sehebat apapun karunia roh yang diberikan kepada kita, kita masih butuh bantuan orang lain, dukungan orang lain. Karena tidak ada satu pelayan yang diberi Tuhan semua karunia. Tetapi ada yang diberi 1, ada yang diberi 3, ada yang diberi 5, tapi tidak semua diberikan. Artinya apa? Kita masih butuh bantuan orang lain, kita masih butuh dukungan orang lain. Jadi para pendeta tidak bisa berkata, saya tidak butuh majelis. Majelis juga tidak bisa berkata, saya tidak butuh pendeta. Karena kita semua ini diberi Tuhan kemampuan-kemampuan khusus untuk digunakan untuk kepentingan bersama, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Makanya bekerja sama antara satu dengan yang lain, itu sesuatu yang sangat penting. Tanpa kerjasama, maka pelayanan itu pasti tidak akan mengalami kemajuan yang signifikan. Jadi mari di peristiwa Pentakosta ini mari kita bergandengan tangan, kita bekerja sama. Antara satu dengan yang lain, masing-masing Tuhan sudah berikan kemampuan khusus. Dan karena itu bekerja sama antara pelayan satu dengan pelayan yang lain, antara ketua PMJ dengan para majelis, dengan para dan pelayan unsur, pengasuh sekolah minggu, itu sesuatu yang sangat penting demi terciptanya pelayanan untuk kepentingan kita bersama. Yang ketiga yang dituntut dari kita karena rupa-rupa karunia tetapi satu roh dalam ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Memberikan karunia kepada setiap orang oleh roh yang satu, oleh roh yang sama. Jadi hal yang ketiga yang dituntut dari kita adalah mari kita menyadari bahwa semua karunia itu bersumber dari satu roh. Semua kemampuan-kemampuan khusus yang kita punya ini bersumber dari Roh Kudus, bukan bersumber dari roh yang berbeda. Bukan juga bersumber dari para pelayan-pelayan itu. Jadi sehebat apapun seorang pelayan Tuhan, kita harus sadari bahwa kehebatan kita karena ada Roh Kudus yang bekerja, yang memberi kita karunia, yang memberi kita kemampuan, sehingga kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu bukan karena kita, tetapi karena Roh Kudus. Makanya dalam pelayanan ya kita terus belajar, berusaha supaya kita tidak jadi orang yang sombong. Karena kita bersumber dari roh yang satu, roh yang sama, maka saling membantu satu dengan yang lain itu sesuatu yang sangat penting. Saling menghormati dan saling menghargai. Dalam pelayanan, menghargai kemampuan khusus orang lain, pelayan yang lain, itu sesuatu yang sangat penting. Tanpa kita harus iri, tanpa kita juga harus sombong, itu tidak perlu terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menyadari bahwa semua ini bersumber dari roh yang sama, yaitu roh yang satu, yaitu Roh Kudus. Sehingga kita harus saling membantu, tetapi juga tidak boleh sombong.
antara satu dengan yang lain, tapi kita juga tidak boleh mengkultuskan para pelayan-pelayan itu karena mereka diberi Roh Kudus karunia kemampuan, bukan karena kehebatan dia, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus saja. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami akan rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Tuhan, tolong kami supaya kami mengalami Pentakosta itu dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami hidup dalam kebersamaan. Tolong kami untuk menyadari bahwa semua bersumber dari satu roh. Roh Kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.